Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang adab masuk dan keluar masjid. Subhanallah, kita tahu bahwasanya perkara salatnya adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahwasanya masjid adalah rumah Allah yang Allah sukai. Tidak ada tempat di atas muka bumi ini yang lebih Allah cintai kecuali tempat-tempat yang dipakai untuk salat. Masjid-masjid Allah Azza wa Jalla yang didirikan di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang Allah agungkan. Subhanallah. Ketika di masjid kaum muslimin mereka berkumpul mengingat Allah Azza wa Jalla dengan salatnya, dengan majlis ta'limnya, dengan kajian-kajian tafsirnya yang mengingatkan akan akhirat, yang mengingatkan akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, orang-orang yang hatinya ia terpaut dengan masjid, senantiasa ingat dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan ia beribadah di masjid, mereka akan mendapatkan naungan yang nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita terpaut dengan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk beribadah di masjid-masjidnya Allah Azza wa Jal. Nah, untuk beribadah di masjidnya Allah Azza wa Jal, tentunya kita harus memiliki adab. Karena masjid adalah rumahnya Allah, maka setiap orang yang bertandang, setiap orang yang bertamu di rumahnya Allah, seharusnya dia mengerti akan adab-adabnya. Dan adab-adab yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim diantaranya, sebelum kita ke masjid, teman-teman, mari kita mengikhlaskan niat kita masing-masing. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hambanya. Kalau misalnya ada seorang hamba yang dia pengen berangkat ke masjid, niatnya hanya mencari ridha Allah, maka Allah beri. Ada seorang hamba yang ia ingin ke masjid menunaikan ibadah salat, tapi niatnya misalnya agar dilihat oleh orang lain bahwasanya dia adalah orang yang gemar salat, gemar datang ke masjid, maka Allah akan berikan itu. Allah akan jadikan si fulanah adalah orang yang terkenal di depan jamaah, orang yang rajin ke masjid, orang yang datang lebih awal daripada yang lainnya. Allah jadikan dia terkenal di hadapan manusia, tapi ia tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Terkenal di muka bumi tapi tidak terkenal di penduduk langit. Yang kita cari, kita menjadi bintang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka perlu yang namanya meluruskan niat. Untuk apa saya ke masjid? Karena jangan sampai niat yang tidak lurus hanya untuk mencari pujian manusia, itu membuat akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, teman-teman, meluruskan niat ini adalah perkara yang setiap hari kita harus luruskan Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali niatnya harus benar-benar mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita setiap apa yang kita lakukan, semuanya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menerima semua amal solih kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian di antara adabnya juga, teman-teman, ketika kita hendak ke masjid atau ketika suami kita hendak ke masjid, maka kita berjalan menuju masjid itu dengan tenang dan tidak terburu-buru. Subhanallah. Ini adab yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang akan pergi ke masjid. Mereka pergi menuju ke masjid secara tergesa-gesa. Yang akhirnya ketika mereka tergesa-gesa tidak adanya ketenangan. Ketika sholat dikumandangkan, ketika sholat sudah didirikan, dia datang
dalam keadaan tergesa-gesa, maka akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Akhirnya dia tidak bisa menikmati sholat yang ia tunaikan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan ini dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, ma sya'nakum. Kata beliau ketika mendengar suara orang-orang ribut, ya Rasulullah SAW mengatakan, apa yang terjadi pada kalian? Kemudian para sahabat menjawab, qalu ista'jalna ila shalah. Ya Rasulullah, kami tergesa-gesa menuju salat. Dan Rasulullah SAW kemudian menegurnya, fala taf'alu. Janganlah kalian lakukan hal itu. Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bis sakinah. Kalau kalian mendatangi salat, ya, maka hendaklah kalian datangi dengan penuh ketenangan. Subhanallah. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apabila memang ada yang tertinggal, ya, maka kalian salat, sempurnakan, dan apabila kamu dapatkan rakaat, maka salatlah. Subhanallah. Ini panduan yang Rasulullah SAW ajarkan, teman-teman. Akan berbeda ketika ada orang yang berangkat ke masjid, dia sudah meluruskan niat, berwudu dengan keadaan sempurna di rumahnya. Kemudian dia berjalan dengan penuh ketenangan sambil berdoa. Nanti ada doa akan pergi ke masjid, ya. Dengan orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan boro-boro meluruskan niat, ya, dalam keadaan dia belum berwudu, ya, dalam keadaan lari, maka dua orang ini akan berbeda di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah cintai orang-orang yang dia pergi ke masjid dengan penuh ketenangan. Subhanallah. Maka ini urusannya dengan hati masing-masing, ya. Sudahkah menenangkan hatinya ketika dia akan pergi ke masjid? Nah, ada di antara catatan, ya, yang harus kita perhatikan sebagai kaum wanita, ya, karena Rasulullah SAW tidak melarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Tapi ada catatan yang harus diingatnya. Di antaranya ketika seorang wanita dia akan pergi ke masjid, ya, dia harus meminta izin dulu kepada suaminya, ya, atau kepada mahramnya. Kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan ia untuk pergi ke masjid, berarti wanita ini tidak boleh ngeyel, ya. Jangan katakan kepada suaminya, yo mau beribadah saja kok, yo tidak boleh, misalnya, ya. Kita manut, kita nderek, kita taat kepada suami kita, ya. Dan itu adalah kebaikan untuk kita. Karena sejatinya yang paling afdal, yang paling utama salatnya wanita itu di rumahnya masing-masing. Subhanallah. Ya, terkadang dalam sebuah rumah tangga itu ada keributan-keributan kecil disebabkan karena seorang istri tidak nurut ke suami, tidak taat ke suami, ya. Padahal suaminya menginginkan kebaikan. Ya, misalnya dia pengen saum sunnah, puasa sunnah. Seorang istri ini pengen puasa sunnah. Izin ke suaminya. Sayangku, kasihku, boleh nggak saya puasa hari Senin? Suaminya belum mengizinkan karena beberapa sebab, misalnya yang telah memang beliau lihat, ya. Kemudian suaminya hanya mengatakan, saya tidak mengizinkan wahai istriku, ya. Istrinya ngomongnya setengah jam. Ya beginilah kita kaum wanita, ya. Nastaghfirullah wa natubu ilaik. Maka terjadilah akhirnya keributan-keributan kecil. Kalau kita semua kaum wanita, istri-istri, mentaati apa yang suami kita katakan, termasuk di dalamnya saum sunnah yang harus kita dapat izin dari suami kita masing-masing, subhanallah, maka akan terciptalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kita harus pahami bahwasanya puasa sunnah itu hukumnya sunnah, mentaati suami kita itu hukumnya wajib, ya. Jadi kembalilah kita menjadi istri-istri salihah, karena kelak ketika kita menjadi istri salihah, kita akan bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Yang selanjutnya menjadi catatan bagi seorang wanita yang ingin pergi ke masjid. Ketika pergi ke masjid, jangan akhirnya kita membuka aurat kita. Ya, jadi tetap perhatikan auratnya ketika akan keluar ke masjid, ya. Ya, karena ini sudah keluar dari rumahnya.
Dan kita sudah pelajari di adab keluar rumah, kalau seorang wanita dia keluar rumahnya, maka syaitan langsung mengintainya, langsung mengincarnya. Ya, istasyrafaha syaitan. Syaitan selalu mengincar, oh ini ada wanita yang siap mau keluar rumah. Ya. Syaitan menjadikan yang tidak baik menjadi baik, ya, menjadikan yang tadinya awalnya wanita itu biasa-biasa saja jadi diperindah gitu ya oleh syaitan, sehingga yang lain laki-laki akhirnya tertarik. Ya. Yang harus dilakukan oleh kita kaum wanita jika akan pergi ke masjid, tutup aurat kita baik-baik ya. Pakai pakaian yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan ketika seorang wanita juga pergi ke masjid, jangan pakai parfum. Ya, jangan pakai wangi-wangian, cukup pakai wangi-wangiannya di rumah. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya dari hadis Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan kullu ainin zaniyah, setiap mata itu berzina. Wal mar'atu, dan seorang wanita idza sta'tarat, kalau dia memakai minyak wangi, famarrat bil majlis, lalu dia lewat dalam sebuah majlis atau perkumpulan ya kaum laki-laki. Kita kan keluar rumah menuju masjid tidak disadari lewat ya melewati kelompok bapak-bapak yang lagi duduk-duduk misalnya. Fahiya kadza wa kadza ya'ni zaniyah. Kata Rasulullah SAW, maka dia adalah wanita yang begini-begini, yaitu seorang wanita penzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Kalau mau berangkat ke masjid, perhatikan pakaian kita, perhatikan aroma tubuh kita, apakah justru disengaja menyemprotkan minyak wangi ya. Kita cari aman. Amannya adalah tidak menyemprotkan minyak wangi, tidak menyemprotkan parfum ketika kita akan berangkat ke masjid. Dan juga tidak berdesak-desakan ya ketika melewati pintu masjid, dan seharusnya ada pintu masjid yang berbeda antara pintu masjidnya bapak-bapak dan pintu masjidnya ibu-ibu ya. Agar tidak berdesak-desakan ya. Jadi pintu khusus untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah ya membimbing para sahabatnya, selain beliau mengatakan, kata beliau, alangkah baiknya jika kita biarkan pintu ini untuk kaum wanita. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan adanya pintu masjid itu khusus untuk wanita dan adanya pintu masjid khusus untuk laki-laki, sehingga tidak timbul fitnah di antara mereka. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara adab ke masjid ya, seseorang ketika dia berangkat ke masjid dan sudah sampai ke masjid ya, dia hendaklah salat tahiyatul masjid ya, adab ketika memasuki masjid. Nanti insyaallah ada berdoanya terakhir ya, sambil kita membahas apa yang ada di buku di Husnul Muslim. Nah, salat tahiyatul masjid ini teman-teman adalah salat 2 rakaat sebelum kita duduk ya. Jadi teman-teman sampai ke masjid, kemudian masuk dengan membaca doa, masuk ke masjid dengan membaca doa. Dan teman-teman sebelum duduk itu salat tahiyatul masjid ya, karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau di antara kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat qabla an yajli, sebelum dia duduk. Subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di antaranya ya, salat tahiyatul masjid ini di antaranya juga termasuk masuk ke dalam sunnah wudu. Maksudnya ketika misalnya teman-teman habis wudu di masjid ya, kemudian teman-teman masuk ke dalam masjid dengan niat salat setelah wudu 2 rakaat ya, maka ini termasuk juga dalam salat tahiyatul masjid ya. Jadi bukan diniatkan sendiri, tapi diniatkan dengan yang lainnya, dengan salat sunnah wudu atau dengan salat sunnah rawatib ya. Semuanya termasuk di antara salat tahiyatul masjid.
Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab ya berangkat ke masjid, juga ketika kita masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Nah, ini dia nih. Ya, jadi kalau misalnya masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kalau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Jangan terbalik-balik. Lihat ketika teman-teman masuk masjid, ya, lihat kaki mana yang akan dilangkahkan terlebih dahulu. Maka kaki yang dilangkahkan terlebih dahulu adalah kaki kanan, ya. Dengan nanti kita membaca doa ketika kita masuk masjid, ya. Dan juga di antara adabnya yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan ketika seseorang hendak pergi ke masjid, ya, adalah menghindari makanan yang tidak sedap baunya, ya. Misalnya memakan bawang putih, ya. Mohon maaf, misalnya memakan jengkol, ya. Memakan pete. Ini semua adalah makanan-makanan yang baunya menyengat. Rasulullah SAW pernah melarang seseorang yang memakan bawang putih, ya, atau bawang merah, ya, untuk mendatangi masjid. Beliau mengatakan man akala sauman au basalan. Saum dalam bahasa Arab itu bawang putih, basal itu bawang merah. Kata Rasulullah SAW, falyatazilana au qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Maka hendaklah barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauhi masjid-masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Di lain riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang memakan dari tanaman ini, maksudnya tanaman sejenis bawang putih dan daunnya, ya itu kan kalau dimakan juga sama bau. Maka kata Rasulullah SAW, jangan dekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau menyengat dari bawang putih dan daunnya. Jadi kalau teman-teman mau makan bawang putih, jangan ketika teman-teman mau berangkat ke masjid. Ya, waktunya itu diatur. Kalau pulang dari masjid baru boleh makan, ya. Dipastikan bau mulut yang baik, yang segar, ya, dan tidak bau mulut yang macam-macam. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di antaranya juga ketika kita akan ke masjid, ya, maka sebelum ditegakkannya sholat, ya, maka hendaklah seseorang yang sudah berada di masjid menyibukkan dirinya dengan berdoa dan berzikir, ya. Berdoa dan berzikir, boleh membaca Al-Quran, karena Imam Ibnu Qudamah pernah mengatakan, ya, setelah sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, ketika menunggu sambil imam, ya, menunggu muadzin qomat, maka bisa disibukkan dengan membaca doa, dan ini doa mustajab, teman-teman. Bainal adzan wal iqamah, ya, antara adzan dan iqamah itu doa yang mustajab. Teman-teman punya permohonan apa kepada Allah, berdoa di waktu itu. Maka ini adalah doa yang mustajab. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةِ تَحْبِسُهُ. Apabila seorang masuki masjid, maka dia dihitung berada dalam salat, sama salat tersebut, ya, yang menahannya, maksudnya selama dia berada di masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kalian, ya, madama fi majlisihi, selama dia berada di tempat salatnya. Lihat apa yang didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadanya. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dirinya. Ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdis, ya, selama dia tidak menyakiti orang lain dan juga tidak berhadas. Lihat teman-teman, orang yang duduk di masjid sambil menunggu sholat didirikan, maka dia dapat doanya malaikat. Dia juga
dapat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini waktu mustajab untuk kita berdoa. Berapa banyak doa yang akan kita panjatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita sampai bingung mana dulu yang akan kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh memakai waktu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, ya. Karena ini benar-benar waktu-waktu mustajab, ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga teman-teman, kalaupun misalnya ada teman-teman yang membawa anak kecil ke masjid, ya, membawa anak kecil ke masjid, maka hendaklah ya memperhatikan kondisi anak kecil ini, ya, kondisi anak kecil ini, karena Rasulullah SAW membolehkan membawa anak kecil ke masjid. Rasulullah SAW pernah ya ketika beliau sholat, beliau sambil menggendong Umamah, cucunya Rasulullah SAW, ya, Umamah binti Abul As, ya, kita sudah belajar. Umamah itu putrinya Zainab. Ya, di Sabtu kemarin kita belajar bagaimana romantisnya Zainab dan suaminya, Masya Allah. Nah, Umamah adalah putrinya Zainab, cucunya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah ke masjid itu bawa Umamah, ya. Apabila beliau ruku, beliau menurunkan Umamah, dan apabila beliau bangkit, beliau menggendong kembali Umamah. Ya. Jadi di sini teman-teman menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil ketika kita bawa ke masjid, maka itu boleh, ya, justru didekatkan. Tapi dengan syarat kita juga harus bisa mengkondisikannya. Bagaimana caranya? Sebelum ke masjid, anak kita yang kecil itu kita ajak ngobrol dulu. Ya, kita ngobrol dulu bareng bersama mereka. Kita katakan dulu, "Nak, kita mau berangkat ke masjid. Ya, masjid itu adalah rumahnya Allah. Di sana nanti adik kalau misalnya Umi sholat atau Abi sholat, adik tidak boleh tidak boleh ribut ya. Di sana nanti duduk." Nah, kita katakan demikian kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu paham, ya, kalau ternyata masjid itu adalah rumahnya Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi, anak-anak yang ribut di masjid, anak-anak yang berlari ke sana kemari, itu karena belum di-coaching, belum diajak bicara sama orang tuanya. Subhanallah. Anak-anak itu pada dasarnya menurut, ya. Kemudian kita mohon pertolongan nih kepada Allah, ya, sebelum kita bawa anak-anak ke masjid, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang anteng atau anteng ya, apa bahasa Jawanya anteng, duduk ya di masjid. Dan kita akan lihat anak-anak yang nurut, ya, duduk. Atau misalnya anak-anaknya itu, yang namanya anak-anak kan tidak bisa lepas dari yang namanya dunia bermain. Misalnya memang akhirnya kita membawa anak-anak ke masjid, anak-anaknya masih hobi bermain, kita bawakan mainan-mainan kecil. Misalnya anaknya suka Lego, ya kita bawakan Lego atau mainan mobil-mobilan kecil, sehingga dia tidak mengganggu jamaah lainnya, ya. Kalau memang belum bisa dikondisikan untuk sholat. Tapi kalau anak-anaknya sudah bisa dikondisikan untuk sholat, sudah usia 10 tahun atau bahkan lebih, maka kita ajak sholat bareng. Kita ajarkan adab-adab ke masjid. Kalau anaknya sudah usia 10 tahun lebih, ya, kita ajarkan bahwasanya ke masjid itu harus tenang, nak. Di masjid itu bukan tempat untuk berlari-lari. Ketika kamu sholatlah dengan khusyuk, ya, menghadap Allah Azza wa Jalla, karena engkau sedang dinilai oleh Allah. Katakan itu kepada anak-anak kita. Subhanallah. Dan ini tugas kita sebagai orang tua, memahamkan bagaimana anak-anak kita ketika berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita doakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita anak-anak yang dekat dengan masjid, ya. Karena mereka yang akan menjadi generasi penerus kita, teman-teman. Ketika kita sudah tidak ada, maka merekalah yang akan meneruskan untuk mencintai masjid, yang untuk mengurusi masjid, untuk memakmurkan masjid. Ya, jangan sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang galaknya luar biasa kepada anak-anak, ya. Anak-anak tidak diperbolehkan ke masjid, ya. Akhirnya apa? Anak-anak akhirnya trauma untuk dekat-dekat ke masjid. Mereka akhirnya daripada dekat ke masjid, mending nongkrong-nongkrong di kafe, ya. Karena ada kejadian di mana mereka pernah waktu kecilnya ke masjid digalain, ya, apa namanya,
tidak diterima oleh orang dewasa, diusir ya dengan mungkin pembulian, kata-kata yang menyakitkan bagi dia, dan itu teringat-ingat ya. Jangan sampai seperti itu akan menjadi dosa jariyah, wal iyadu billah, naudzubillah summa naudzubillah. Baik, kemudian apabila kita misalnya bawa anak kecil yang masih yang masih belum bisa ke toilet ya, belum bisa mengucapkan kamu mau ke toilet, ya kita pakaikan sesuatu agar misalnya kencingnya tidak tercecer kemana-mana. Nah ini juga termasuk dari adab ya. Jadi ibu-ibu harus perhatikan yang bawa anak-anak kecil, bukannya tidak boleh ke masjid, boleh diajak ke masjid, tapi perhatikan adab-adab yang telah tadi disebutkan. Baik, kemudian teman-teman, di antara adab-adab ya ke masjid juga ketika kita sudah berada di masjid, kemudian kita mendengar azan ya, jadi kita sudah ada di masjid nih, kita mendengar azan dikumandangkan, maka tidak boleh bagi kita untuk keluar dari masjid sampai sholat selesai ditunaikan ya, kecuali ada udzur. Karena Rasulullah SAW ya, ketika itu beliau pernah mengatakan ya, ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki yang keluar ke masjid sedangkan adzan sudah dikumandangkan, maka perbuatan ini adalah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Perbuatan ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menginginkan orang yang sudah berada di masjid, kemudian adzan dikumandangkan, maka hendaklah dia ikut sholat. Baik. Dan juga teman-teman, ketika di masjid itu adanya larangan untuk berjual beli. Ini juga ya perlu nih. Kita tidak boleh melakukan jual beli di masjid, karena masjid itu bukan pasar. Masjid itu adalah tempat untuk sholat ya. Rasulullah SAW sampai mendoakan, kata beliau, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Lihat, didoakan oleh Rasulullah SAW agar jual belinya rugi, agar jual belinya tidak barokah ya. Jadi hati-hati, jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk bertransaksi jual beli. Karena masjid bukanlah pasar. Masjid itu tempat mengingat Allah Azza wa Jal. Dan juga, nah ini nih, ya mungkin ibu-ibu suaminya ada yang jadi takmir di sebuah masjid. Maka masjid juga bukan tempat untuk diumumkannya barang yang hilang. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya padamu. Ya, sesungguhnya masjid-masjid ini didirikan bukan untuk mengumumkan barang yang hilang. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat nih ada pengumuman di masjid, apakah telah hilang barang berupa ini. Katakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memperbolehkannya. Jadi tidak boleh yang namanya mengumumkan barang di masjid ya, karena masjid tempat untuk sholat, bukan tempat untuk mengumumkan barang ya. Dan juga yang perlu kita perhatikan ketika kita keluar dari masjid, kalau kita tadi masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, kalau kita keluar dari masjid kita dahulukan kaki kiri dengan membaca doa. Nah, saatnya kita belajar doa berangkat ke masjid, doa masuk masjid, dan juga doa keluar dari masjid. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita akan berangkat ke masjid ya. Jadi dari rumah sudah meluruskan niat, kemudian sudah memakai pakaian yang indah, yang baik ya. Tidak memakai parfum bagi kaum wanita. Kalau kaum laki-laki boleh pakai parfum ya. Kemudian setelah itu dia dengan tenangnya ke masjid, berjalan kaki ya, dan membaca doa. Doanya Rasulullah SAW telah anjurkan kepada kita dengan sebuah doa yang sangat-sangat bagus ya. Doanya ada di screen ya, ada ya, silahkan bisa dilihat bareng. Doanya apa? Doanya
Dan ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, doanya dibaca. Setiap teman-teman berangkat ke masjid, doanya dibaca, nanti lama-kelamaan hafal sendiri. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Nah, lihat teman-teman, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Subhanallah. Ini bagus sekali ya doa ini. Karena kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan cahaya di dalam hati kita. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku. Wa fi lisani nuran. Dan juga berikanlah cahaya dalam lisanku. Wa fi sam'i nuran. Dan berikanlah cahaya dalam pendengaranku. Wa fi basari nuran. Dan berikanlah cahaya di dalam penglihatanku. Wa min fawqi nuran. Dan cahaya dari atas. Wa min tahti nuran. Dan cahaya dari bawah. Wa an yamini nuran. Dan cahaya dari sebelah kananku. Wa an shimali nuran. Dan cahaya dari sebelah kiriku. Wa min amami nuran. Dan cahaya dari depanku. Wa min khalfi nuran. Dan cahaya dari belakangku. Khalfi ini wara, ya, sama khalfi wara itu belakang. Waj'al fi nafsi nuran. Lihat, kata kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya pada diriku, pada jiwaku, berikanlah cahaya dalam nafsi, dalam jiwaku, wa a'zim li nuran, dan perbesarlah cahaya tersebut. Subhanallah, kita meminta kepada Allah agar Allah memperbesar, mengagungkan cahaya yang ada dalam diri kita. Wa a'zim li nuran, dan agungkanlah cahaya pada diriku. Waj'alni nuran, waj'alni nuran. Nah, dan jadikanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Lihat, jadi dalam hadis ini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cahaya ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cahaya ini yang dimaksud adalah cahaya hidayah, ya. Jadi kita itu Allah berikan dari kanan kita, dari kiri kita, di mata kita, di telinga kita, di atas kita, di depan kita. Allah berikan petunjuknya. Allah berikan hidayah. Dan kita juga menjadi orang-orang yang memberikan hidayah, petunjuk kepada orang lain. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad yang kita bisa lakukan untuk kita tunjukkan kepada orang lain. Dan ada hidayah taufik yang itu adalah mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan para ulama, ya, dalam menjelaskan hadis ini, yang dimaksud di sini adalah cahaya kelak pada hari kiamat. Di cahaya kelak pada hari kiamat, seseorang ketika dia pergi ke masjid dengan membaca doa ini, maka dia akan Allah berikan cahaya pada setiap anggota tubuhnya. Subhanallah. Dan juga dia bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Ya, subhanallah. Jadi pada hari kiamat dalam keadaan yang gelap gulita, dia diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga dia bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini doa juga, Allahumma a'tini nuran. Allahumma a'tini nuran, ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. A'tini, a'ti itu berikanlah. Waj'al fi asabi nuran. Asabi itu syaraf, ya. Jadikanlah cahaya dalam syaraf-syarafku. Wa fi lahmi nuran, dan jadikanlah cahaya dalam dagingku, ya. Subhanallah, ini doa yang bagus. Wa fi dami nuran, dan jadikanlah, ya, aliran darahku itu cahaya. Wa fi sya'ri nuran, dan jadikanlah rambutku bercahaya. Wa fi basyari nuran, dan jadikanlah dalam kulit-kulitku cahaya. Subhanallah, ya teman-teman. Doa ini sangat-sangat luar biasa. Hendaklah setiap dari kita untuk membaca doa ini, karena
doa yang kita panjatkan kepada Allah ya. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan cahaya kelak pada hari kiamat kepada kita. Allah berikan nikmat hidayah ya, petunjuk bagi kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat ya. Disayang kalau misalnya tidak membaca doa ini ya. Taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan ya. Oh, ada juga riwayat lain ya, ada riwayat lain tambahan ini ya, tambahan. Kalau yang riwayat dalam doanya sampai wa fi basyari nuran, tapi ada tambahan riwayat ya. Yang riwayat ini, kalau yang awal tadi saya bacakan dari riwayat yang ada di kitab Imam Bukhari, dan ada tambahan lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau tambahkan dengan doa yang teman-teman bisa lihat di screen. Allahumma ja'alli nuran fi qabri. Ya Allah, terangilah kuburku. Ya, jadi kita meminta agar kuburnya diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa nuran fi 'idhami, dan berikanlah cahaya untuk tulang-tulangku. Subhanallah. Wa zidni nuran, dan tambahkanlah cahaya tersebut untukku. Wa zidni nuran, 2 kali ya Rasulullah SAW mengatakan, dan tambahkanlah cahaya tersebut untuk diriku. Wahabli nuran ala nur, dan berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya. Subhanallah. Luar biasa doa ini ya. Kita memohon kepada Allah, dari sisi kanan diberikan cahaya, dari sisi kiri diberikan cahaya, dari atas diberikan cahaya, dari bawah diberikan cahaya. Maka ketika seseorang memohon cahaya kepada Allah ya untuk masing-masing anggota tubuhnya, subhanallah, artinya dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla ya, dijaga dari godaan-godaan syaitan yang mengelilingi anak Bani Adam dari segala penjuru ya. Syaitan itu tidak mau melepaskan barang sebentar pun untuk menggoda anak Bani Adam. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla tameng dengan cahaya itu agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Baik, kemudian ketika kita akan masuk masjid ya teman-teman, maka yang perlu kita lakukan adalah setelah sampainya di masjid, teman-teman dahulukan kaki kanan, dan juga jangan lupa baca doa. Doanya pendek ya, insyaallah teman-teman nanti bisa dibaca setiap kali mau masuk masjid, nanti lama-kelamaan hafal ya, insyaallah biidznillah taala. Apa doanya? A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla sebuah perlindungan dengan wajahnya Allah yang maha mulia. Wa sultanihil qadim, dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang maha terdahulu ya. Jadi Allah itu adalah zat yang kekuasaannya, as-sultan itu kekuasaannya sudah ada sejak dahulu kala. Minasyaitonir rajim. Kita memohon itu semuanya dengan wajahnya Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan kemahaagungannya Allah. Kita memohon dari godaan syaitan yang terkutuk. Lihat, mau masuk masjid saja syaitan itu masih ngincer anak Bani Adam. Maka tidak heran ya kalau ada orang di dalam sholatnya baru Allahu Akbar, setan mulai bisik-bisik, mulai was-was, mulai diingat-ingat ya barang-barang yang hilang, kemudian teringat ketika sholat ya. Dia diingatkan oleh setan barang tersebut, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Nah, di antara faidah mutiara hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita masuk ke masjid dengan membaca doa ini teman-teman, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan ketika kita mengatakan wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim ya,
ini kita benar-benar mengagungkan Allah Azza wa Jal. Karena biasanya orang Arab itu ketika menyebutkan kata Al-Karim, Al-Karim itu yang maha mulia, itu biasanya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya dalam jangka waktu yang terus menerus. Ya. Kemuliaan seseorang ketika dia punya kemuliaan, ya, karena kebaikan yang banyak yang dia miliki, maka biasanya orang Arab dengan mudahnya mengatakan dia itu orang yang karim, dia itu Al-Karim, dia itu orang yang mulia. Nah, kita berwasilah sebelum kita berdoa memohon perlindungan ini dengan zatnya Allah, yang Allah itu Maha Al-Karim, ya, wa biwajhil karim, wajahnya Allah Al-Karim, yaitu yang maha mulia, dan keagungannya Allah, ya, kita juga berdoa dengan keagungannya Allah dan juga berdoa dengan kekuasaannya Allah Azza wa Jal, ya. Berdoa untuk minta perlindungan dari godaan syaitan. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengetahui, ya, doa mau masuk masjid dan kita baca nih doanya, jangan sampai kita tinggalkan doanya, karena doa ini adalah doa yang harus kita baca. Ada juga doa, ya, doa dalam riwayat lain. Doa ini juga boleh teman-teman baca. Ya, doanya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Di sini doanya dilihat di bawah, rawahu Ibnu Sunni bi raqam 88 wa hasanahu al-Albani. Hadis ini telah disahihkan, telah dibenarkan oleh Syekh Albani, ya, dalam kitab-kitab beliau. Doanya Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Dengan menyebut nama Allah, kemudian kita mengucapkan salam, ya, semoga salam dan salawat Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga boleh berdoa. Nah, doanya ini dari hadis. Di sini ada, ya, min hadis Fatimah radhiyallahu anha, dari hadis Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga sahihul Albani, disahihkan oleh Syekh Albani. Doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya, boleh. Kalau teman-teman mau baca doa yang pendek juga boleh. Ini Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Subhanallah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang bahagia, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam semua lini kehidupan kita. Maka kita perlu yang namanya berdoa untuk memohon rahmatnya Allah sebelum kita melakukan aktivitas di masjid. Nah, selanjutnya teman-teman adalah doa al-khuruju minal masjid, doa keluar dari masjid. Dan doa keluar dari masjid ini kita juga mengikuti kaki kiri kita, ya. Jadi kaki kiri, kemudian berdoa. Doanya apa? Doanya Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, dengan nama Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Allahumma, ya Allah, inni as'aluk, aku memohon kepadamu apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, min fadlik, kita memohon karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Lihat, kita berlindung, aku memohon kepadamu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Lihat, syaitan di mana-mana ada. Mau masuk masjid, syaitan yang ngincer. Maka kita minta kepada Allah, ya, perlindungan dari syaitan. Mau keluar dari masjid, syaitannya juga ngincer. Maka kita juga memohon kepada Allah al-fadl, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan baca doa ini teman-teman agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Karena syaitan ada di mana-mana mengincar anak Bani Adam untuk dijadikan temannya kelak di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita memohon dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.